Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, MAZ TV. Pemirsa MAZ TV, semakin maraknya peredaran narkoba di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, membuat Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dalam penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Untuk membahas masalah ini, kita akan tersambung oleh seorang tokoh pemuda yang ada di Sumatera Utara, Bang Ardi Afriansah, SPDI. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang, menurut data, bahwasannya Provinsi Sumatera Utara ini, Bang, menduduki peringkat pertama dalam penyalahgunaan narkoba, Bang, di seluruh Indonesia. Apakah data ini benar, Bang? Dan bagaimana pendapat Abang tentang penyalahgunaan narkoba yang sudah semakin marak di negara kita ini, Bang? Ya, benar, kalau menurut data memang dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2021 yang saya baca di beberapa media sosial, bahwasannya Ya, benar, Bang. dan beberapa sumber juga ya, terutama dari kepolisian bahkan BNN, bahwasannya benar Ya. di seluruh Indonesia, Provinsi Sumatera Utara ini menduduki peringkat pertama ya dalam penyalahgunaan narkoba, bahkan peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Dan saya pribadi sangat miris ya melihat angka ini atau melihat data ini. Nah, jadi kalau apa pendapat saya tentang narkoba? Kalau dulu kita pernah belajar di bangku sekolah bahwa narkoba itu adalah pengertiannya dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan aditif lainnya. Tapi kalau menurut saya, Bang ya, narkoba itu adalah sebuah singkatan. Nah, menurut saya pribadi ya, N-nya itu negara, A-nya itu akan, R-nya itu rusak, K-nya itu kalau, O-nya itu orang, B-nya itu buta, A-nya itu agama. Jadi narkoba itulah negara akan rusak kalau orang buta agama. Jadi saya ingin menghimbau lah ya kepada seluruh generasi muda, terutama ya, yang beragama Islam atau Muslim ya. Karena saya yakin seluruh agama di dunia ini, bahkan di seluruh, khususnya di Indonesia, pasti melarang bahkan mengharamkan yang namanya narkoba itu. Termasuk juga di agama Islam ya, karena narkoba itu adalah sifatnya lebih mendatangkan mudarat ya, kemudian dapat merusak tubuh juga ya, merusak jasmani maupun rohani kita. Sehingga Islam juga melarang, agama Islam melarang dari yang namanya kita menggunakan narkoba ya. Kemudian saya ingin menghimbau lah, mengajak lagi kepada generasi muda untuk tidak buta terhadap agama kita, untuk kita harus lebih peduli terhadap agama kita, jangan buta terhadap agama kita. Karena apa? Di dalam agama ini lah kita mengetahui yang namanya tuntunan ya, atau aturan-aturan yang harus kita ketahui, bagaimana kita mendapatkan makanan yang halal lagi baik, yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah makanan itu halal atau haram, yang halal atau baik ya, yang halal atau baik yang kita konsumsi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ya, surah Al-Baqarah, ya, surah kedua ya 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana artinya adalah, wahai manusia, ya, makanlah ya makanan yang terdapat di bumi ini yang halal lagi baik, yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Nah, jadi ya Allah memerintahkan kepada kita semua, seluruh manusia, ya ayuhanas tadi, untuk kita mencari atau makan makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi ini, ya kan? Makanya itu sangat penting. Jadi narkoba itu bukan hanya merusak, kalau kita konsumsi bukan hanya merusak tubuh kita ya, tapi juga bukan merusak namanya otak kita saja, tapi seluruhnya jasmani maupun rohaninya. Maka tidak heran juga ya, dengan narkoba semakin merajalelanya ini, maka semakin tinggi juga ya angka daripada kriminalitas di negara kita ini. Ya, banyak juga ya anak-anak muda kita ini yang bahkan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma ya. Ada beberapa kasus bahwasannya ada seorang anak yang tega membunuh orang tua kandungnya ya, karena narkoba, yang mencuri, yang begal, merampok, dan seluruhnya ya. Yang mana awal mulanya adalah dia pengguna narkoba ya, kehabisan barang, tidak bisa mendapatkan barang. Jadi
pikirannya Iya, tidak benar, bisa Bang, benar. bersih lagi. Bagaimana caranya dia bisa dapat uang dengan cara-cara yang Iya, Bang. melanggar norma-norma, bahkan melanggar hukum. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan ya. Narkoba itu bukan Iya, hanya merusak benar, otak Bang, kita, tapi benar. seluruh tubuh kita, jasmani maupun rohani Iya, kita. Bang. Dan narkoba juga akan membunuh diri kita secara perlahan. Bahkan Islam dalam agama juga tidak boleh kita membunuh diri kita. Ya. Iya, benar, Bang, benar. Taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Iya, karena Bang. sesungguhnya Allah itu amat sayang kepada diri kita. Sangat sayang kepadamu. Ya, Oke, Bang, jadi pelajaran selanjutnya Bang, apa harapan Abang ya harapan Abang ya kepada pemerintah agar narkoba di negara kita ini ya benar-benar diberantas ya, terutama daripada pihak-pihak terkait ini yang memberantas narkoba. Apa harapan Abang ke depannya agar negara kita ini terbebas dari narkoba, Bang? Ya, Bang. Kalau harapan saya kepada pemerintah Indonesia ataupun instansi Ya. instansi terkait yang yang fokus dalam pemberantasan narkoba ini, baik kepolisian maupun daripada BNN. Harapan saya adalah kalau bisa nanti ketika pembelajaran tatap muka atau anak sudah aktif lagi belajar di sekolah tatap muka, jadi saya izin atau mengusulkan lah ya kepada Bapak Kepolisian ataupun BNN untuk setiap misalkan hari Senin itu mereka menjadi pembina upacara dengan berpakaian lengkap. Nah, setidaknya memberikan pembinaan, sosialisasi secara konkret kepada para generasi muda kita tentang bahaya daripada penyalahgunaan narkoba ini. Contoh, misalkan menjadi pembina upacara yang memakai pakaian seragam lengkap dari BNN atau dari kepolisian. Jadi mereka itu sedikit ada shock terapi. Ya, bahwasannya mereka tuh langsung mendengar langsung setiap hari Seninnya oleh bapak-bapak kepolisian, oleh bapak-bapak BNN, bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Ya, nah, inilah salah satu cara agar kita ini generasi kita terbebas dari narkoba. Kemudian yang paling penting adalah pemerintah harus tegas dan tidak ada toleransi lagi ya kepada para pengedar, pada para bandar narkoba ini yang berusaha merusak generasi kita ke depan. Ya, kalau bisa hukum seberat-beratnya, bahkan hukum mati ya kalau perlu ya. Nah, agar apa? Agar kedepannya negara kita tuh terbebas daripada narkoba dan generasi kita menjadi generasi yang betul-betul berkualitas untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, sekian Bang dari saya, Bang. Oke, Bang, kami sudah dapat poinnya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abang sebagai narasumber yang telah bergabung di siaran MAZ TV. Oke, terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MAZ TV, ya, dengan berakhir wawancara kita atau dengan narasumber kita dia, Abang Daardi Apriansyah, SPDI, salah satu tokoh pemuda yang ada di Sumatera Utara, maka berakhir pula kesempatan kita pada hari ini. Saya Sawal Farojis mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.